Ketua BEM Yudayana dikecam warganet diduga menghina perhelatan G20 dan tidak bangga dengan Indonesia. Di saat begitu banyak rakyat Indonesia, rakyat jelata yang mengagumi, mengelu-elukan presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo. Di saat dunia hari ini sedang mengagumi dan mengelu-elukan presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, kalian malah menunjukkan kegoblokan. Insinyur Haji Joko Widodo adalah bapak pemerataan. Kalau di era kepemimpinan sebelumnya, ada daerah yang dianak emaskan, ada daerah yang dianak tirikan, tapi baru di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak ada itu anak emas dan anak tiri. Bahkan daerah-daerah di timur Indonesia ini lebih terkesan dianak-emaskan oleh pemerintah. Apakah kalian buta? Apakah kalian tuli? Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Jokowi pasti akan selalu salah di mata para gerombolan kadrun. Dan kalau diperhatikan, nyinyiran mereka ini sangat receh sekali. Harusnya ya kita bangga dengan Indonesia yang dipercaya sebagai ketua penyelenggara presidensi G20 ini. Ya coba bayangkan saja, ada begitu banyak sekali pemimpin negara yang hadir dalam KTT G20 di Bali. Mereka semua itu memberikan apresiasi dan hormat kepada Presiden Jokowi. Tapi mengapa kadrun itu justru kelojotan coba? Gak usah dianggap soal kadrun. Dunia itu lebih penting. Karena di era Pak Jokowi, Indonesia dipercaya menjadi bukan presiden ya, presidensi G20. Artinya pemerintahan Pak Jokowi memberikan dampak yang cukup baik kepada dunia internasional. Pencapaian Indonesia diakui dunia. Indonesia bukan lagi sekedar negara kecil, tapi menuju negara besar dan juga maju. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ketua BEM Universitas Udayana Bali dengan menjadi sorotan dan trending topik di Twitter. Hal ini dikarenakan dari mengunggah sebuah pernyataan di Instagram. Aksi dari itu pun mendapatkan kecaman dari warganet karena disebut tidak bangga dengan Indonesia, hingga menghina perhelatan G20. Dan beginilah isi keluhannya di Instagram. Dalam unggahan di Instagram story-nya, ia berprotes soal perhelatan G20 yang diselenggarakan di Bali. Ia pun mengutarakan aspirasinya. Unggahan itu pun sudah viral dan menyebar luas di media sosial. Bagaimana setelah upaya represif dari aparat sampai menangkap beberapa kawan-kawan, lebih-lebih soal kampanye terhadap lingkungan yang perlahan hancur lebur. Apakah kemudian ruang demokrasi di berbagai aspek masih bisa hidup? Ya, terlepas dari kawan-kawan yang mendukung atau menolak ini, bagaimana kehidupan atas ruang demokrasi yang kita miliki? Karir presiden turun semua, semakin nyata ya, hingga membatasi keterlibatan masyarakatnya sendiri. Kata dari hal ini pun membuat warganet mengecam. Dwi Putra, si ketua BEM Udayana, keluarganet mengatakan bahwa di saat Indonesia dibanggakan oleh para pemimpin negara lain, dirinya justru tidak bangga dengan negaranya sendiri. Akibatnya, dia sendiri dibikin malu. Negara mencuat. Warganet pun banyak yang mengomentari pendapat dari Dwi Putra itu. Sebagai ketua BEM Udayana, ia juga bahkan Daril disebut manusia dungu karena tingkahnya itu mahasiswa, bikin malu aja. G20 berjalan lancar, dipuji bukannya bersyukur, mensupport, malah ngejelekin. Bangga kayak lu, negara lu sukses loh, gelar G20. Drop out aja nih. Mahasiswa provokator mempermalukan bangsa. Hashtag dari bikin malu negara, cuit warganet di Twitter. Mahasiswa dungu Daril Dwi Putra tidak bangga dengan negaranya sendiri, cuit yang lain. Manusia seperti ini harus dibasmi segera. Cuitan warganet yang lain menyusul. Oke, berarti demikian, tidak sedikit juga yang mendukung Daril atas pendapatnya yang diutarakan lewat Instastory-nya. Disebut bahwa yang menyerang Daril adalah buzzer. Kritik kok bikin malu pemuda.
itu dari zamannya Budi Utomo sampai Budi Manjatmiko. Memang melawan arus dan kamu suka atau tidak, dalil adalah penerus bangsa ini. Pemuda harus menjadi pelawan, jangan jadi bebek dan pendengung gila. Di cuitan warganet yang BEM Udayana yang itu bikin lalu negara. Itu hashtag dibuat atas apa sih tujuannya? Apa sih orang yang ada di hashtag tersebut? Kan cuma menyuarakan apa yang ingin disampaikan. Salahnya di mana? Jaga diri baik-baik deh. Ya, yang namanya ada di hashtag tersebut. Bela warganet lainnya. Tribunwow.com, Presiden Jokowi sempat mengajak para kepala negara anggota G20 untuk melakukan penanaman pohon di lokasi hutan Taman Rakyat atau Tahura Ngurah Rai, Bali. Menurut Jokowi, para kepala negara sempat terkejut ketika mendengar upaya yang sudah dilakukan Indonesia untuk berkontribusi pada lingkungan hidup. Ya, pemandangan tidak lazim terlihat di mana Presiden Amerika Serikat Jokowi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri India dan Narendra Modi sampaikan selisih Jerman menunduk, memegang cangkul di bawah terik matahari. Dan tidak hanya para pemimpin pria, pemimpin negara dan delegasi wanita juga aktif ikut melakukan penanaman pohon mangrove di lokasi tersebut. Dan menurut Jokowi ini merupakan wujud konkret Indonesia dan para anggota G20 untuk berkomitmen dalam upaya perubahan iklim sebagai negara pemilik hutan mangrove yang terluas di dunia, yaitu 3,3 juta hektar hutan mangrove kita. Indonesia ingin berkontribusi terhadap perubahan iklim, kata Jokowi. Jokowi pun menerangkan bahwa Tahura Ngurah Rai yang dikunjungi merupakan contoh keberhasilan Indonesia dalam melakukan penghijauan. Pasalnya 1.300 hektar hutan mangrove tersebut ternyata sebelumnya adalah area tambak ikan yang terkena abrasi. Setelah dilakukan reboisasi lokasi tersebut, kini menjadi rumah 33 spesies pohon mangrove dan lebih dari 300 fauna. Ketua BEM Universitas Udayana Bali dengan menjadi sorotan dan trending topik di Twitter. Hal ini dikarenakan dari mengunggah sebuah pernyataan di Instagram. Aksi dari itu pun mendapatkan kecaman dari warganet karena disebut tidak bangga dengan Indonesia, hingga menghina perhelatan G20, dan beginilah isi keluhannya di Instagram. Dalam unggahan di Instagram story-nya, ia berprotes soal perhelatan G20 yang diselenggarakan di Bali. Ia pun mengutarakan aspirasinya. Unggahan itu pun sudah viral dan menyebar luas di media sosial. Bagaimana setelah upaya represif dari aparat sampai menangkap beberapa kawan-kawan, lebih-lebih soal kampanye terhadap lingkungan yang perlahan hancur lebur. Apakah kemudian ruang demokrasi di berbagai aspek masih bisa hidup? Ya, terlepas dari kawan-kawan yang mendukung atau menolak ini, bagaimana kehidupan atas ruang demokrasi yang kita miliki? Karir presiden turun semua, semakin nyata ya, hingga membatasi keterlibatan masyarakatnya sendiri. Kata dari hal ini pun membuat warganet mengecam. Dwi Putrasi, Ketua BEM Udayana Keluarganet, mengatakan bahwa di saat Indonesia dibanggakan oleh para